Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Oke teman-teman, kembali lagi di channel ini bersama aku yang biasa aja sih. Jadi kali ini kita akan membahas kisah Utsman, seorang sahabat Rasulullah yang mati dalam perang Uhud namun dalam keadaan su'ul khatimah, atau Rasul pernah mengatakan bahwa dia akan menjadi ahli neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat bahwa Utsman ini akan menjadi ahli neraka. Bagaimana kisahnya? Jadi pada waktu itu kaum muslimin akan perang Uhud dan para sahabat pun ikut serta untuk melakukan perang Uhud. Namun Utsman yang tidak ikut dalam perang Uhud ini karena dia teringat akan perkataan Rasulullah yang mengatakan bahwa dia akan menjadi ahli neraka, sehingga teman-teman, Utsman ini merasa sakit hati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu kaum muslimin mulai bergegas untuk perang Uhud, namun Utsman ini hanya berdiam diri di rumah dan santai-santai saja. Lalu kelompok kaum perempuan bernama Bani Zafar menemui Utsman ini dan berkata, "Wahai Utsman, kenapa kau tidak ikut berperang seperti orang-orang yang lainnya? Para sahabat dan kaum muslimin pun ikut berperang, tapi kenapa kau hanya berdiam diri di rumah? Padahal badanmu itu besar, kau juga gagah berani, kau juga seorang kesatria pedang dan pintar menggunakan tombak. Kau seperti perempuan saja, hanya bersantai-santai di rumah. Tidakkah malu kau bersama kepada orang-orang kaum muslimin ini? Ganti saja pakaianmu menjadi pakaian perempuan." Jawab para kaum perempuan Bani Zafar ini. Utsman waktu itu hanya diam diri dan tidak sekata-kata pun mengatakan kepada kaum perempuan. Dia hanya diam saja, guys. Namun para perempuan ini terus mencela dan menghina Utsman, sehingga Utsman pun marah, hingga akhirnya dia masuk ke dalam dan mengambil peralatan tempurnya dan membawa seperti tombak, pedang, dan perisainya. Kemudian dia menggunakan kuda yang dimilikinya menyusul Rasulullah di Uhud. Sesampainya di Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang merapikan barisan para kaum muslimin untuk menyerang orang-orang kafir Quraisy. Di situ Utsman datang dan dia berada di paling belakang, kemudian dia berjalan menuju barisan paling depan. Dia masuk ke dalam barisan orang-orang yang melemparkan tombak, karena dikisahkan, guys, Utsman ini pandai menggunakan tombak dan selalu tepat sasaran dalam melakukan lemparan tombaknya, dan dia juga ahli dalam menggunakan pedang. Saat Utsman ini melemparkan tombaknya ke tengah barisan para kafir Quraisy, Utsman pun menggunakan kudanya dan memasuki ke jantung musuh sendirian. Jadi teman-teman, bisa kalian bayangkan, musuhnya itu ada banyak, mungkin ribuan orang, dan Utsman masuk ke tengah-tengah musuh itu sendirian. Kalau kita gimana, guys? Anggaplah kita masuk ke tengah-tengah orang yang sedang berperang itu 100 orang. Gimana teman-teman? Pasti kita akan menjadi sosis, guys. Kita akan terbelah-belah karena yang kita lawan sangat banyak. Tapi Utsman ini dengan keberaniannya bisa mengalahkan sebagian pasukan kafir Quraisy dengan sendiri, sehingga para sahabat waktu itu berkata, "Mungkinkah Utsman ini menjadi ahli neraka? Padahal dia sangat hebat dan kuat, gagah berani melawan musuh, dan musuh pun banyak yang meninggal atau wafat waktu itu dibunuh oleh Utsman, baik tokoh kafir Quraisy-nya yang gagah kuat dan yang hebatnya." Utsman terus mengayunkan pedangnya ke para musuh kafir Quraisy ini, sehingga banyak yang tumbang dan mati kafir Quraisy ini,
oleh keganasan Utsman ini. Para sahabat pun masih belum percaya apa yang dikatakan Rasulullah bahwa Utsman ini akan mati dalam keadaan su'ul khatimah atau menjadi ahli neraka. Dalam peperangan itu, Utsman yang terngiang-ngiang perkataan kaum wanita Bani Zafar yang mengatakan dia seperti perempuan saja, sehingga Utsman pun tambah marah, guys. Dia melampiaskan kemarahannya kepada kafir Quraisy yang di depannya. Siapapun yang ada di depannya, dia binasakan, dia hancurkan, sehingga Utsman ini pedangnya patah. Ketika pedangnya patah, Utsman ini tetap bisa bertahan hidup dan berusaha melawan kafir Quraisy itu dengan keadaan pedang yang patah. Kelompok kafir Quraisy ini pun mulai kalah, guys, dan harta rampasan perang pun mulai berjatuhan. Ghanimah ataupun harta rampasan perang ini mulai berjatuhan. Namun Utsman tidak peduli dia dengan harta kekayaan itu. Dia terus saja menyerang kafir Quraisy yang ada di hadapannya, dihabisi semuanya, ditebas, disayat, ya begitulah. Sampai Utsman pun merasa kelelahan. Setelah usai berperang, Utsman pun didatangi sahabat Rasul yang bernama Qatadah bin An-Nu'man dan mengatakan kepada Utsman ini bahwa, "Wahai Utsman, selamat, kau akan menjadi syahid." Dan Utsman pun berkata kepada Qatadah, "Wahai Qatadah, demi Allah, aku berperang bukan karena agama ataupun karena Rasulullah, tapi aku berperang karena harga diriku." Karena luka yang dialami Utsman ini sangat parah, guys. Jadi di sekujur tubuhnya itu penuh, ya bahasa kitanya bacokan atau luka tebasan orang-orang kafir Quraisy. Jadi banyak darah yang mengalir dari tubuhnya, sehingga Utsman ini nggak kuat menahan pedihnya luka akibat sayatan dan tebasan pedang tadi, sehingga dia pun mengambil anak panah yang ada di depannya dan menusukkan ke bagian dada atau jantungnya hingga Utsman pun meninggal. Jadi teman-teman, Utsman ini meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Benarlah yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Utsman ini meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dan Rasul mengatakan bahwa dia akan menjadi ahli neraka. Oke guys, demikianlah kisahnya. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kata-kata kurang baik, kurang sopan, ataupun kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Bye-bye.